Kalau misalkan motor teman-teman starternya rusak, itu penyebabnya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu aki, yang kedua bendik, sama yang ketiga adalah starternya yang bermasalah. Nah, begini cara mengetahuinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial ID, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Jadi kali ini kita mau memperbaiki motor Super Rapid dan juga Mega Pro yang starternya itu nggak nyala teman-teman. Nah, penyebabnya itu adalah bendik starter. Nah, oke, jadi kita baru saja datang nih paket ya. Nah, sekarang yuk kita buka dulu. Oke, nah mantap. Jadi kita buka dulu paketnya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini di packingnya pakai dus tutup busi ya, tapi rapih lah ya. Jadi si ininya nggak kejepit-jepet teman-teman. Nah jadi ini kodenya GN5 yang artinya untuk motor C series ya. Kalau misalkan untuk Mega Pro itu kodenya KC biasanya. Bisa KCH, KCJ, KC apa gitu ya. Nah tapi kalau untuk Super Rapid GN5, tapi yang punya Super Rapid juga atau C series itu dipasang di Mega Pro itu awet juga teman-teman ya. Nah karena saya sudah membuktikan dan awet lumayan lah ya. Nah ini tuh harganya murah, cuma 18.000 aja. Nah makanya saya beli 3, jadi untuk cadangan apabila nanti ada yang rusak kita langsung ganti. Nah sekarang kita coba lihat isinya ya, gimana nih dalamnya. Kita bongkar. Nah jadi gini teman-teman. Nah bautnya lumayan, kemudian ini juga ininya OEM Japan spec. Wih mantap ya, mudah-mudahan sih yang original, tapi gak tahu. Nah ini juga mungkin sama nih. Oh ya ini juga OEM Japan spec, tapi ini gak tahu emang original apa cuma tempelan doang ya, kita juga gak tahu. Yang penting kalau spare part itu dipakainya awet biar rewel, berarti mantap teman-teman. Oke, sekarang kita pasang. Oke, sekarang kita pasang teman-teman. Kita sediakan obeng minus dan juga kunci 10 ya. Nah kita buka dulu. Pertama kita buka kabelnya dulu nih teman-teman. Kita keluarkan dari karetnya nih atau dari penyangganya ya. Nah jadi teman-teman, untuk yang dari aki itu diusahakan dipasangnya terakhir, karena kalau dipasang duluan biasanya takut kita konslet ya, ataupun kita meleng, ini lari ke bodi, nanti bisa kebakaran atau menciptakan cipratan api teman-teman. Nah, jadi ini kita pasang terakhir ya, yang kabel dari akinya. Mantap. Nah, untuk yang Super Rapid juga sama. Tapi dia posisinya berada di ini ya, di dalam box teman-teman. Nah, jadi kita buka dulu baut plastik yang ada di sini ya, menggunakan obeng karena ini bautnya sudah tidak ada, jadi kita langsung cabut aja. Dan untuk pemasangan kabelnya juga sama teman-teman ya. Yang kita pasang kabel dari starter dulu, baru kita pasang kabel dari aki. Sekarang kita cek starternya.
Oke teman-teman, jadi udah beres. Nah, kalau misalkan motor teman-teman starternya rusak, itu penyebabnya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu aki, yang kedua bendik, sama yang ketiga adalah starternya yang bermasalah. Tapi kalau starter itu biasanya yang bermasalah cuma di tonjolan tembaganya aja ya. Kalau yang lainnya mah oke lah. Nah, terus bagaimana cara mengetahuinya kalau misalkan salah satu dari 3 komponen tadi rusak? Supaya kita nanti nggak asal beli ya. Jadi misalkan kita asal tebak aja. Misalkan yang rusak kita tebak bendik, tapi ternyata yang rusaknya itu adalah aki ataupun starternya. Sehingga nanti bendiknya jadi mubazir ya, udah dibeli tapi gak kepake. Nah, begini cara mengetahuinya teman-teman. Yang pertama, kita cek akinya dulu. Caranya gampang sekali, tinggal kita on kan seperti ini. Kemudian kita starter. Nah, apabila tidak ada suara sama sekali ya teman-teman, atau ketika kita pencet klakson, nah suaranya itu seperti orang pilek ya. Nah, itu bisa dipastikan berarti yang rusaknya adalah aki. Jadi kita gak perlu beli alat tester ataupun melakukan cara yang lebih ribet, cukup gitu aja untuk mengetahui akinya normal apa tidak. Nah, kemudian cara yang kedua. Nah, setelah tadi kita cek akinya ternyata normal, berarti kita sekarang cek bendiknya nih yang tadi kita ganti. Nah, cara ngecek bendiknya rusak atau tidak itu mudah teman-teman. Cukup kita buka kabel kepalanya seperti ini. Nah, kita buka. Nah, apabila kita klik starter seperti ini, dia tidak bereaksi. Tapi di sini ada suara tek tek tek. Tapi tidak menyalurkan ke starter. Nah, itu gampang caranya. Kita buka kabel karet atasnya ya, karet pelindung seperti ini teman-teman. Wah, nanti gelap. Kita coba langsungkan dari aki menuju ke starter seperti ini teman-teman ya. Nah, apabila kita lakukan cara manual seperti tadi dan ternyata starternya hidup, atau kita langsungkan arus dari aki menuju starter, ternyata dia hidup, berarti ini sudah dipastikan bendiknya rusak. Nah, jadi seperti itu, mudah kan? Nah, cara yang ketiga, apabila yang bermasalah itu adalah starternya, maka setelah kita cek aki ternyata normal, kemudian kita cek bendik dengan cara manual juga tidak ada respon, berarti yang dipastikan itu adalah rusak di sini teman-teman. Nah, yang rusak itu biasanya adalah tonjolannya itu teman-teman, yang kotak ya, yang ada pernya. Nah, dia itu biasanya aus ataupun sudah habis teman-teman, karena dia akan berputar ya, ketika diberi arus listrik dia akan berputar. Nah, itu sudah habis. Nah, itu kalau misalkan diganti murah, hanya 10.000, tetapi kita harus bongkar ini teman-teman. Nah, kalau misalkan gak mau ribet, teman-teman bawa aja ke bengkel, cukup 30.000 aja beres, kita sudah terima beres teman-teman. Jadi 10.000 itu ongkos buat beli ini ya, dan yang 20 itu ongkos buat bongkar-bongkar dan pasang. Jadi 30.000 udah terima beres. Oke, gampang ya. Oke, mantap teman-teman. Jadi gitu aja tentang permasalahan starter motor teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga membantu teman-teman yang mungkin mengalami starternya mati juga ya. Jadi bisa dicek 3 indikator tadi. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Air Pro Revolution in